penyelenggara PAUD normal di Indonesia. Demi mempersingkat waktu, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan anak usia dini formal di Indonesia yang dikenal masyarakat pada umumnya yaitu ada 3. Yang pertama, Taman Kanak-Kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, dan Asisiyah Bustanul Atfal atau ABA. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan perbedaan dan persamaan Taman Kanak-Kanak, Raudatul Atfal, dan Asisiyah Bustanul Atfal. Nah, ketiga lembaga memiliki peran yang sama dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu sama-sama bertujuan mendidik, membimbing, dan menstimulasi kemampuan anak usia dini supaya berkembang lebih maksimal. Hanya saja, TK merupakan output dari Departemen Pendidikan Nasional yang bersifat umum dan diperuntukkan bagi seluruh pemeluk agama. ABA juga merupakan output dari Departemen Pendidikan Nasional, tetapi merupakan lembaga swasta yang didirikan oleh Pergerakan Wanita Aisyah di bawah organisasi Muhammadiyah. Sedangkan RA merupakan output dari Kementerian Agama yang didirikan oleh organisasi Nahdlatul Ulama diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jenjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 28 dicantumkan bahwa pembelajaran anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pembelajaran dasar. Kedua, pembelajaran anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pembelajaran normal, non-formal, atau informal. Yang ketiga, anak usia dini pada jalur pembelajaran formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pembelajaran anak usia dini pada jalur pembelajaran non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau lebih dikenal TPA atau kelompok bermain, lebih dikenal dengan KB, atau bentuk lainnya yang sederajat. Kemudian yang selanjutnya, lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Di Indonesia memiliki lembaga pendidikan anak usia dini formal yang disebut Taman Kanak-Kanak atau TK, Raudatul Atfal. Selain itu, di Indonesia memberikan izin pada masyarakat yang ingin mendirikan lembaga sekolah yang nantinya lembaga tersebut disebut sebagai lembaga sekolah swasta, yaitu sumber dana dan pengembangannya dikelola secara pribadi oleh masyarakat atau organisasi tertentu dan diawasi oleh pemerintah. Contohnya, Asisiyah Bustanul Atfal atau ABA, pendidikan anak usia dini Islam terpadu, PAUD IT, dan lain sebagainya. Taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal merupakan pendidikan yang dikhususkan bagi anak yang memiliki usia 4-6 tahun dan merupakan pendidikan formal bagi anak usia dini di Indonesia. Meskipun mulai banyak lembaga pendidikan prasekolah berdiri, pendidikan formal anak usia dini di Indonesia yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu lembaga pendidikan anak usia dini yang bernama TK, ABA, dan RA.
Sejarah pendidikan kemudian sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sejarah didirikan Indonesia. Sejarah pendidikan sama usianya dengan sejarah manusia itu sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, melainkan saling melengkapi. Sejarah berdirinya pendidikan anak usia dini di Indonesia dimulai pada tanggal 28 Mei 1908 saat kebangkitan nasional yang diawali dengan pergerakan pemuda Budi Utomo. Saat itulah pemuda pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini ini. Sejarah berdirinya pendidikan anak usia dini di Indonesia itu dimulai pada tahun 1908 sebelum Indonesia merdeka. Akan tetapi, pendidikan anak usia dini di Indonesia yang didirikan oleh warga pribumi asli berdiri pada tahun 1919 yang dipelopori oleh Persatuan Wanita Aisyah yang disebut dengan Aisyah Bustanul Atfal atau yang disebut ABA, bertepat di Yogyakarta. Setelah itu, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Lar atau Taman Anak atau Kindertun yang akhirnya berkembang menjadi Taman Indria. Baik, ya selanjutnya di Indonesia. Taman Kanak-kanak TK. TK adalah singkatan dari Taman Kanak-kanak. Sebuah TK berdiri dengan adanya SK atau surat keputusan dari Mediknas sehingga jelas bahwa Taman Kanak-kanak TK merupakan output dari Departemen Pendidikan Nasional. Taman Kanak-kanak atau TK dikelola secara profesional oleh guru-guru TK dalam wadah IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak. Pada dasarnya TK, ABA dan RA sama-sama lembaga pendidikan anak usia dini berusia 4 sampai 6 tahun pada jalur formal yang diakui oleh pemerintah. Ciri Taman Kanak-kanak atau TK. Yang pertama, TK dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, pendidikan di TK biasanya bersifat umum. Yang ketiga, anak-anak di TK agamanya bisa bermacam-macam. Ada Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Yang keempat, dari segi seragam, anak TK ada yang menggunakan seragam Islami, ada juga yang bebas karena agamanya tidak selalu Islam. Tujuan Taman Kanak-kanak. Tujuan pendidikan TK yaitu 1. Membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Penjelasan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990. Raudatul Atfal atau RA. Nama Raudatul Atfal dimunculkan pertama kali dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 sampai 26 Februari 1954. Konferensi ini menaruh perhatian pada pendidikan untuk kanak-kanak dan memberi nama yang berbeda dengan Taman Kanak-kanak dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi di kota Surabaya, serta dihadiri para ulama di majelis termasuk Hadratus Syekh Syasim Asy'ari, KH Abdul Wahab, Hasbullah, KH Syamsuri, KH Raden Asnawi, KH Mashum, KH Nawawi, KH Ridwan, KH Faqih, dan KH Abdul Halim Muhammadi.
peran Raudatul Atfal RA dalam membina generasi Islam yang berkarakter. Ciri-ciri Raudatul Atfal RA. Yang pertama, pendidikan Raudatul Atfal lebih ditekankan pada keagamaannya. Yang kedua yaitu anak-anak dan pendidikan Raudatul Atfal agamanya hanya Islam. Yang ketiga, dari segi seragam, anak Raudatul Atfal menggunakan seragam Islam. Materi selanjutnya yaitu tujuan Raudatul Atfal. Secara khusus, tujuan pendidikan pada Raudatul Atfal adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak didik agar menjadi muslim yang menghayati dan mengamalkan agama serta sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan kepentingan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Sedangkan secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sebagai wahana perkembangan fitrah manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk siap menjalani hidup serta menghadapi perannya di masa yang akan datang. Yang bagian C yaitu Asia Bustanul Atfal atau ABA. Bustanut Atfal atau Aisyah Bustanut Atfal merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang dirintis organisasi Aisyah, organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi ini bertujuan memajukan dan mengembirakan pengajar dan pelajar agama Islam di Hindia. Nahildan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Adapun tujuan Aisyah Bustanut Atfal secara khusus ingin menyampaikan ajaran tauhid yang benar kepada anak-anak melalui pelajaran, berbagai permainan, nyanyian, cerita, dan lainnya yang sesuai dengan irama perkembangan anak. Itulah tadi materi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.